Halo teman-teman semuanya, pada video ini kita akan membahas tentang collection Dart untuk bagian list. Jadi teman-teman semuanya, Dart juga seperti halnya bahasa pemrograman yang lain memiliki collection. Ya, collection itu digunakan untuk menghimpun banyak data, menghimpun banyak nilai. Berbeda dengan variabel, ya kan? Kalau variabel itu kan hanya mampu menginput atau hanya mampu menyimpan satu data saja. Seperti ini contohnya, saya memiliki variabel nilai misalnya, atau variabel kata. Maka di dalam variabel kata, ketika saya menuliskan a uji coba, maka kata ini memiliki nilai atau memiliki value uji coba, gitu ya. Kalau saya print si kata, maka dia akan menghasilkan nilai yang namanya uji coba. Namun ketika saya akan mengubah ketika di keduanya atau di baris berikutnya saya mengubah menjadi coba saja, maka di sini hasilnya adalah coba. Kenapa? Karena memang dia hanya mampu menampung satu baris data. Ya, dia hanya menampung satu baris data. Yang pertama ditulis uji coba, kemudian di baris berikutnya diubah menjadi coba. Maka nilai pada uji coba akan dilupakan sama variabel kata dan dia digantikan dengan coba karena dia hanya mampu menyimpan secara sementara nilai dalam satu baris. Nah, oke, coba kita praktekkan dulu di dalam sebuah file .dat. Nah, collection ini teman-teman semuanya, sambil menunggu ini, collection ini teman-teman semuanya itu ada tiga jenis collection di dalam Dart, yaitu ada namanya list, ada juga set, dan ada juga map gitu. Namun dalam video ini saya coba untuk ngebahas yang list dulu. Ini berarti list praktek. Oke, ini saya coba untuk membahas yang perbedaan variabel dengan collection ya. Variabel biasa maksudnya dengan collection. Jadi kalau misalnya saya memiliki variabel kata tadi ya, kemudian saya tulis adalah pertama. Kemudian saya akan mencetak nilai dari kata pertama ini. Gitu kan. Nilai dari kata pertama ini. Saya menuliskan, oke, kemudian saya coba run, klik kanan. Hasilnya adalah pertama. Kenapa? Karena pada saat ini variabel kata memiliki nilai pertama. Namun ketika di baris berikutnya saya mengubah kata menjadi kedua, ya, saya mengubah kata menjadi kedua. Maka apa hasilnya? Hasilnya adalah variabel kata ini berubah menjadi kedua. Kenapa? Karena memang si kata, variabel kata seperti halnya saya jelaskan tadi, dia hanya mampu menampung satu baris data. Jadi pada saat yang pertama dia sudah menjadi pertama, sudah akan diubah menjadi yang kedua. Begitu juga seterusnya, ketika saya akan mengubah menjadi di baris berikutnya, 3, maka bisa dipastikan bahwasanya nilai pertama dan nilai kedua itu dilupakan oleh variabel kata dan dia sudah menggantikan menjadi 3. Nah, di sini perbedaan antara variabel biasa dengan variabel collection yang akan saya bahas. Nah, teman-teman semuanya, sedangkan untuk di list itu memiliki perbedaan. Dia merupakan sebuah variabel juga, namun dia bisa menampung multi baris dan multi kolom, bisa juga dibuat dalam bentuk multi kolom nantinya. Jadi kalau misalnya saya untuk menuliskannya kita harus mengawal dengan kata kunci list. Ya, kata kunci list ini berarti menandakan bahwasanya variabel ini bernilai list. Misalnya saya mau buat list nama, kemudian cara menulisnya itu berarti pakai kurung
kurung buka yang seperti ini, peta ini saya nggak tahu apa namanya, kemudian diakhiri dengan ujungnya. Ketika saya menuliskan seperti ini, berarti saya memiliki satu variabel dengan nama, kemudian tidak ada datanya. Ya, kalau saya mau cetak hasilnya, ya kan, hasilnya kita mau lihat, kita mau cetak hasilnya. Oke, nah tidak ada data sama sekali. Nah, sedangkan kalau kita mau menuliskan di dalamnya, maka tergantung nilainya apa. Misalnya saya mau buat nama Andi, misalnya. Saya buat yang kedua, dipisahkan dengan koma, kemudian ada Anto, kemudian ada Wati. Jadi ketiga orang ini selalu jadi teman ya pada saat SD itu kan, Andi, Anto, Wati. Kemudian saya run, hasilnya adalah Andi, Anto, dan Wati. Dia mencetaknya, dicetak semuanya seperti nama ini. Gitu. Nah, bagaimana kalau saya ingin mencetak dia nilainya saja, setiap baris itu nilai, setiap baris itu nilai. Misalnya ini di sini ada Andi, di baris bawahnya ada Anto, kemudian di bawahnya lagi ada Wati. Maka kalian bisa menggunakan perulangan for, ya, for in gitu kan. Kalian bisa menggunakan pengulangan for in, dan pada saat di video saya sebelumnya itu kan ada juga materi tentang for in. Kalian bisa cek. Di sini saya membuat misalnya variabel item. Ya, saya memiliki sebuah variabel item. Item ini bebas variabelnya karena sebagai penampung sementara, kemudian in nama. Jadi variabel item in nama. Saya mau cetak. Jadi di sini merupakan variabel, ya. Variabel ini tugasnya memindahkan nama. Jadi kalau saya simulasikan dalam bentuk MS Paint, ini saya buat dalam bentuk MS Paint, saya memiliki dua collection sebenarnya, ya kan? Ada 3 baris, ada collection yang pertama, kedua. Nah, ini collection ini itu saya kasih nama tadi apa? Nama ya. Jadi ini ada nama. Gimana sih? Ada nama. Di dalam nama tadi saya memiliki 3 nama orang. Ada Andi. Kemudian ada Anto. Kemudian ada Wati. Bisa dibaca ya. Nah, di sini kemudian saya membuat sebuah variabel item, berarti saya membuat turunan yang hampir sama dengannya. Jadi saya membuat ini. Nah, tugasnya dia adalah mengecek setiap indeks. Jadi ini namanya indeksnya 0 ya, teman-teman semuanya. Ini indeksnya 1 dan ini indeksnya 2. Jadi list itu juga memiliki antara baris record 1 dengan record berikutnya itu dibedakan karena urutan indeks. Dan urutan indeks itu selalu berawal dari nilai atau dari angka 0. Nah, jadi pada saat saya membuat for tadi itu, dia akan mengecek, ada nggak baris pertama? Oh, ada, maka dipindahkan ke sini. Di sini akan menuliskan Andi. Kemudian dia ngecek lagi, setelah ini balik lagi ke sini. Kan for kan pengulangan, gitu ya, balik lagi ke sini. Ada lagi barisnya. Baris berikutnya, baris indeks ke-1, namanya Anto. Pindahkan dong, pindah ke sini. Namanya Anto. Kemudian dia ngecek lagi. Ada lagi baris ke indeks kedua nih, namanya Wati. Dia pindahkan ke sini, Wati. Setelah itu dia ngecek lagi. Nggak ada lagi. Ketika nggak ada lagi, dia akan berhenti. Sehingga hasilnya untuk item bisa dipastikan sama persis dengan variabel atau list nama. Nah, untuk itu mari kita lihat hasilnya. Apakah benar demikian? Saya coba untuk menuliskan item. Ya, karena item yang menduplikasikan tadi, sehingga ini yang saya cetak. Jadi kita jalanin, hasilnya adalah ya betul, Andi, Anto, dan Wati. Nah, seperti itu teman-teman cara penulisan untuk nama. Collection list juga bisa
dibuat dalam bentuk var seperti ini. Ya, jadi kalau kalian tidak perlu juga harus menuliskan list, kalian juga bisa menggunakan kata kunci var, karena memang kata kunci var itu dia dinamis, dia mengikuti nilainya apa. Ketika nilainya dibuat seperti ini, dia tahu, oh berarti nama itu bentuknya adalah list. Kalau kita lihat di sini nih, nah ini kan ada nih kelihatannya, di sini bentuknya adalah list yang string. Ya, string kenapa? Karena nilainya adalah sebuah angka semua, sebuah kata-kata semua. Nah, kalau saya jalanin juga sama hasilnya. Hasilnya akan ketemu dengan Andi, Anto, dan Wati. Jadi kita bisa membuat var juga. Karena ini dinamis teman-teman semuanya, jadi di dalam array ini kalian bisa menambahkan nilai ataupun data selain string. Ya, kalian bisa menambahkan nilai atau data selain string. Misalnya apa? Saya menuliskan 10. 10 ini kan tipenya integer ya. Atau saya mau buat 20,5. Ya, tidak error. Dia bisa menampung. Kenapa? Karena memang bentuknya adalah sebuah var yang memang di dalamnya itu dinamis. Kalau saya jalankan juga bisa menampung nih, teman-teman semua. Oke. Nah, ini bisa menampung. Tetapi kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah variabel collection bentuk list gitu kan, spesifik di dalam variabel itu hanya mampu menerima dalam bentuk string saja, tidak bisa tidak bisa misalnya ini, kalau ini nama semua, kalau pun ada angka dia akan error gitu. Nah, kalian tinggal menambahkan aja jenisnya. Di sini ada terlihat, ini kan masih objek ya, dalam bentuk objek itu bebas. Tapi kalau kalian objek ini kalian memberikan spesifik namanya, tapi dengan kata kunci list ya, spesifik namanya, maka akan spesifik juga isinya. Contoh, saya mau buat seperti ini. Nah, saya di dalam sini tuh saya buat spesifik. Misalnya saya buat string. Maka nilai-nilai yang di dalam collection list ini, dia akan menolak nilai-nilai yang tidak sejenis dengan tipe data string. Gitu. Tapi kalau kalian ingin mengubahnya dalam bentuk integer, ya, dia akan menerima yang integer saja. Begitu juga untuk yang double. Jadi dengan kata kunci seperti ini, kalian bisa apa itu namanya? Kalian bisa memberikan spesifik lagi datanya. Nah, kalau double, kenapa kok 10 sama 20 ini tidak error? Karena 10 itu di dalam double juga sama seperti halnya 10.0. Begitu ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kalian membuat string ya jadinya seperti ini. Ini bisa kalian hapus. Nah, kemudian itu untuk inisialisasi, artinya untuk memperkenalkan bahwasannya namanya sebuah list. Saya coba untuk jalanin lagi ya dengan saya berikan string ini. Apakah memang ada kendala atau perubahan? Tidak ada perubahan. Nah, kemudian teman-teman, kalau misalnya kalian ingin mengakses, ya ini tadi kan untuk menampilkan namanya siapa-siapa saja gitu kan. Tapi kalau ingin mengakses, saya ingin mengakses ada berapa data di dalam variabel nama itu. Nah, caranya kalian tinggal menambahkan aja seperti ini, nama.length. Jadi dengan menambahkan properties length itu kalian sama seperti halnya mengecek ada berapa jumlah data pada variabel nama ini. Kalau kita klik kalau kita klik atau kita jalankan, hasilnya adalah 3. Bukan hanya kalian bisa mengecek ini, kalian juga bisa pengen tahu. Saya pengen tahu nih ya sebenarnya variabel nama untuk indeks ke-1 ini siapa sih namanya, gitu kan. Jadi kalau ingin melihat nomor 1 itu siapa, nah ini ada Anto. Jadi kalian tinggal menambahkan aja urutan indeksnya. Kalau 0 berarti si Andi, kalau 1 berarti si Anto, kalau 2 berarti si Wati. Gitu ya. Jadi kalau kita jalanin juga terjadi si Wati. Oke. Nah, kalau misalnya kalian ingin mengubah nilainya, kalian sudah memiliki barisan data dengan variabel nama, ada Andi, Anto, Wati. Tapi kalian ingin apa itu namanya itu?
mengubah nama Anto menjadi Budi misalnya. Andi, Budi, Wati. Itu berarti kalian membuatnya adalah seperti ini, nama, kemudian kalian jelaskan dulu indeks ke berapa, Anto indeks ke 1 ya. Indeks ke 1, kemudian kalian ganti dengan nama Budi. Oke, kemudian kalian jalanin, hasilnya adalah Dedeng, Andi, Budi, dan Wati. Berarti pada indeks ke-1, Anto berubah menjadi Budi. Namun, ketika kalian ingin membuat sebuah variabel list dan kalian tidak diperbolehkan untuk menggantikan namanya. Ini saya sudah baku nih ya. Ada Andi, ada Anto, ada Wati. Kamu nggak boleh mengubah di antara ketiganya ini. Maka kalian tinggal menambahkan kata kunci konstan. Jadi dengan menggunakan kata kunci konstan ketika kalian menjalankan, maka hasilnya adalah dia akan menolak. Apa? Dengan kata kunci konstan membuat variabel itu tidak bisa dimodifikasi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini saya hapus lagi. Kalian bisa mengubah, kemudian apa lagi ya? Nah, kalian bisa kita coba untuk remove dulu ya. Remove add. Nah, kalau misalnya kalian ingin menghilangkan satu orang di antara 3 list itu, misalnya saya mau menghapus untuk yang si Wati, berarti kalian tinggal membuat nama .remove add. Jadi kalau kita lihat hasilnya Wati. Oke, index is value, ini di mana yang errornya? Oh, ini karena nggak ketemu lagi ya. Tadi kan udah dihapus si Watinya, kok ini mau ditampilkan lagi gitu. Itu untuk menghapus remove. Tapi kalau ingin saya tampilkan lagi, ada Andi, ada Budi, Watinya tidak ada lagi dan jumlahnya ada 2. Tapi kalau ingin menambahkan di tengah-tengah jalan, maksudnya di tengah jalan program gitu kan, ingin menambahkan bahwasanya saya ingin menambahkan lagi namanya si Pak Ogah misalnya ya, misalnya Pak Ogah, kalian bisa menambahkan dengan property add gitu kan, tinggal dijalankan aja, hasilnya adalah Pak Ogah, jadi bertambah. Pak Ogah ini indeks ketiga gitu. Tapi kalau misalnya kalian ingin mengclearkan semua, menghapus semua nilai pada variabel nama ini, maka kalian tinggal menambahkan clear. Oke, sudah tidak ada lagi. Jadi istilah-istilah ini harus kita sering mengingatnya. Ada remove add, ada clear. Nah, Mas, tadi ini kan saya menambahkan cuman single data, Mas ya, cuman 1. Bagaimana kalau saya ingin menambahkan 2 atau 3 atau seterusnya? Jadi kalau misalnya kalian ingin menambahkan banyak sekaligus, itu kalian bisa menggunakan add all. Jadi kalau misalnya ini ada nama 1, ada nama 2. Nggak bisa. Nggak jadi deh. Ragu-ragu. Oke, jadi tinggal seperti ini, hasilnya ada Budi, ada Andi. Bagaimana dengan mengcopy misalnya? Ya, misalnya saya membuat variabel kopian ya. Ini kan saya punya list nama, terus saya buat lagi variabel copy ini. Jadi misalnya variabel nama 1 misalnya, itu kemudian tulis nama. Kemudian di sini nama 1. Ini maksud saya itu adalah begini. Saya membuat sebuah variabel 1, variabel namanya variabel 1, kemudian di sini mengcopy. Jadi isi data pada variabel nama akan dipindahkan pada variabel 1 dan mencetak nilai pada variabel 1, hasil kopiannya itu seperti apa. Apakah bisa? Ya, bisa juga. Jadi seumpama kalian nanti diperlukan dalam sebuah pemrograman, membuat program, ada variabel list yang asli, kemudian kalian tidak ingin mengubahnya, atau kalian tidak ingin
menampilkannya, tapi kalian membuat sebuah kamuflase data yang lain, kalian bisa menggunakan seperti ini. Gitu ya. Mungkin itu teman-teman semuanya konsep tentang list yang nantinya tenang aja akan juga kita buatkan praktek atau bahan prakteknya penerapan list di dalam aplikasi bisnisnya. Mungkin itu, jika ada pertanyaan jangan lupa di komen saja video ini. Terima kasih, sampai jumpa.